Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa, untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan, yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kedua. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kristus pendamaian bagi dosa dunia. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam mempersiapkan nats renungan harian ini, saya membaca satu artikel di Renungan Harian Kristen, bagaimana yang berkata, dunia sangat penuh dan sesak sekali dengan manusia. Di akhir 2014, populasi manusia di dunia melebihi 7,4 miliar orang. Berdasarkan data sensus yang dilakukan oleh Amerika, sangat banyak sekali. Bahkan Indonesia berada pada peringkat keempat dengan jumlah penduduk 268 juta. Nomor 3 adalah Amerika, 328 juta jiwa. India berada di peringkat kedua dengan 1,3 miliar. Dan peringkat pertama ditempati oleh Cina, 1,4 miliar. Jumlah yang sangat banyak sekali. Coba kita bayangkan, ada berapa banyak manusia yang pernah hidup semenjak Allah menciptakan dunia ini. 10 miliar, ratusan miliar, atau bahkan triliun? Sangat mustahil untuk mengetahui secara pastinya. Tapi ada satu fakta yang lebih mengejutkan lagi. Kematian Yesus sangat berkuasa untuk menghapus semua dosa umat manusia, baik yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ketika Yesus tersalib di kayu salib di Kalvari, di Bukit Golgota, Dia menanggung segala dosa kita. Dia menanggung murka Allah yang sangat mengerikan atas pemberontakan kita yang tak terhitung jumlahnya. Kalau dikatakan upah dosa adalah maut, maka semua umat manusia akan mati karena dosa-dosanya. Karena tidak seorang pun sanggup mendamaikan dirinya dengan Allah. Karena apa? Manusia yang berdosa dari keturunan Adam yang pertama, yakni yang telah berbuat dosa, dan Adam yang kedua dalam diri Kristus telah datang ke dunia ini untuk menebus segala dosa pelanggaran kita. Sehingga dosa kita yang lalu telah ditebusnya, dan Dia di kayu salib berkata, sudah selesai. Sudah selesai atas dosa kita di masa lalu. Sudah selesai atas dosa kita saat ini dan juga yang akan datang. Karena Dia mati sekali untuk selama-lamanya, mendamaikan manusia dengan Allah. Manusia yang tadinya berdosa tidak layak dan berkenan untuk datang ke hadapan Allah, tetapi kematian Kristus telah menjadi juru damai. Saya mengutip dua kata-kata bijak. Yang pertama dari Grazia Epifania, seorang penulis renungan harian Kristen. Keselamatan ditawarkan kepada semua orang, tapi tidak semua orang diselamatkan. Untuk menerima keselamatan dari Tuhan, kita harus percaya bahwa Yesus mati untuk kita dan hidup kita untuknya. Bagaimana keselamatan yang ditawarkan kepada dunia ini, dunia yang penuh dengan dosa ini. Masalahnya, dunia ini dengan manusia, dengan populasi yang saya sebutkan di awal khotbah tadi, apakah mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya? Ini yang menjadi titik pertanyaannya. Yang kedua, saya kutip dari Alan Cohen, seorang penulis Amerika, berkata, jika Anda kehilangan kedamaian dalam pencarian Anda untuk perdamaian, Anda tidak berada di jalan menuju kedamaian. Jalan menuju perdamaian adalah damai. Dan Juru Damai, Raja Damai yang telah datang, yang kita sembah, yang kita puji, yang kita tinggikan namanya, yang kita peringati 2 hari yang lalu kelahirannya,
yakni Yesus Kristus, Mesias yang datang dengan inkarnasi Allah untuk mendamaikan umat manusia dari dosa dan pelanggarannya kepada Allah yang adalah yang Maha Kudus. Karena itu ibu bapak saudara, melalui renungan harian pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kita untuk datang kepada Tuhan, tetap setia dengan iman kita, di mana kita telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, dan itu kita pegang sampai akhir, dan tidak ada yang dapat mengambilnya, karena kita akan menerima mahkota kesetiaan yang akan diberikan kepada kita. Mari kita terus setia berjalan bersama dengan Tuhan, karena Dia Tuhan telah mendamaikan kita dengan Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus menjadi aliran damai-Mu Tuhan kepada orang lain. Kami akan mulai hari ini di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.